Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Kita mau kembali belajar merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Judulnya adalah miliki pandangan mata yang senantiasa terkagum-kagum akan Yesus, ya, atau akan Tuhan. Nah, kemarin Bapak Gembala sudah menjabarkan, memberikan penjelasan mengenai pesan Tuhan ini. Ya, tentu kita mau menangkapnya lebih lagi, ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum begitu mengerti, bisa lihat lagi di YouTube, mengulang kembali apa yang sudah Bapak Gembala sampaikan. Nah, pagi hari ini kita mau langsung saja buka apa yang menjadi ayat dasar dari pesan Tuhan ini, diambil dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Nah, seperti yang Bapak Gembala kemarin sampaikan ya di awal pemberitaan firman, bahwa mengawali tahun 2026 ini kita sudah diingatkan tentang pandangan mata. Ya, bahkan 2 kali Tuhan berbicara, yaitu di awal tahun, ya, di minggu pertama dan di minggu yang keempat. Artinya kan kalau Tuhan sampai memberikan pesan ini, artinya kita harus mulai memiliki kepekaan. Kenapa Tuhan sampai memberikan pesan ini? Artinya sangat penting untuk memiliki pandangan mata yang benar, ya, seperti yang Tuhan mau. Nah, saya langsung saja baca inti dari pesan Tuhan, ya, beberapa bagian, nggak secara keseluruhan, ya. Ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita, bahwa penting sekali bagi setiap orang percaya untuk memiliki cara pandang, ya, cara pandang yang seperti yang kemarin sudah dijelaskan, yaitu ektambeo ini, ya, di mana ada 3 pengertian tentang arti kata ektambeo: kekaguman dan kerinduan akan kuasa ilahi di tengah keputusasaan, kehadiran yang membawa harapan, kekaguman yang disertai iman untuk mengalami kuasa Tuhan. Nah, lalu selanjutnya dikatakan begini, kadang tanpa disadari orang percaya telah kehilangan cara pandang seperti ektambeo ini kepada Yesus. Karena hanya dengan cara memandang kepada Yesus seperti ektambeo ini, maka timbul rasa percaya di hati bahwa sesuatu yang luar biasa akan Tuhan nyatakan meskipun keadaan mungkin masih tetap belum berubah. Ya. Gagalnya orang percaya memandang Tuhan dengan sikap seperti ini hanya akan membuat gagalnya pula terjadinya intervensi ilahi. Nah, ada 2 hal yang dibagikan. Yang pertama, mau merendahkan hati mengikuti perkataan Tuhan. Yang kedua, mau merendahkan hati dan mengakui segala kekurangan kita dan bertindak. Ya. Nah, pagi hari ini mempersingkat waktu saya mau bacakan apa yang saya dapat lewat perenungan, ya, dan juga waktu saya mempersiapkan hal ini, bagaimana kita bisa menunjukkan sikap kekaguman yang seharusnya, ya, kepada Tuhan. Artinya sikap yang benar tentunya, ya, sikap seperti yang Tuhan kehendaki, ya. Karena kalau kita kemarin belajar tentang ada 3 kategori tentang kekaguman tersebut, ya, nanti di bagian saya akan ulang kembali apa yang Bapak Gembala sudah sampaikan, ya, di waktu menyampaikan poin yang pertama, ya. Nah, apa yang saya dapatkan pagi hari ini adalah mau merendahkan hati dengan bersikap hormat kepada Tuhan. Ayatnya diambil dari masih ayat yang sama, ayat yang Markus pasal yang ke-9 ayat ke-15. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang kata tercengang, ektambeo, ya. Ada 3 hal yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, pagi hari ini saya mau lebih menekankan kepada kalimat menyambut, ya. Jadi kita sudah tahu kisahnya waktu Yesus sudah kembali turun, ya, waktu di atas gunung pergi bersama dengan 3 murid, ya, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Waktu sudah kembali, karena murid ini, 3 murid ini, mereka melihat, ya, transfigurasi kemuliaan yang dinyatakan kepada Yesus. Dan saya merenungkan waktu 3 murid ini melihat, ya, waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Setidaknya 3 murid ini mulai disadarkan, oh, mungkin selama ini ada hal yang kita belum lakukan,
Apa yang belum dilakukan? Yaitu sikap mungkin menghormati Tuhan sebagaimana seharusnya. Sehingga waktu mereka melihat waktu Yesus dimuliakan, pada akhirnya kan bagaimana murid-murid kan kemudian mengatakan, ya, kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat awal, kita lihat dulu sebentar di ayat yang ke-5. Ya, Markus pasal yang ke-9 ayat ke-5. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ini adalah waktu bagaimana mereka wujud dari Musa, wujud dari Elia mereka lihat. Dan ada Yesus di situ. Ya, dengan pakaian yang wow, begitu luar biasa. Ya. Nah, dari situ mereka mulai berpikir, bagaimana ya cara untuk bisa menghormati Tuhan? Wah, kita dirikan mungkin di tempat ini ya 3 kemah. Ya. Itu mungkin salah satu bentuk dari mereka mau menghormati Tuhan. Ya. Mereka seolah lagi belajar. Ya. Nah, setelah mereka turun dari gunung, kemudian kita tahu kisah yang sedang terjadi di bawah sana. Ya, ada seorang ayah sedang membawa anaknya yang sedang mengalami kerasukan yang membuat anak ini jadi bisu, ya, bukan karena sakit penyakit keturunan, tapi karena pekerjaan iblis, ya, mencengkeram anak ini sehingga anak ini menjadi terkena suka ayan ketika terjadi mungkin serangan-serangan iblis seperti itu, ya. Nah, di sini bagaimana ketika orang-orang melihat Yesus datang bersama 3 murid, di situ kan bagaimana di bagian terakhir dikatakan mereka bergegas menyambut dia, ya. Nah, saya membayangkan bagaimana respon dari para murid, ya, yang 9 orang ini. Waktu Yesus datang, kemudian mungkin orang-orang di sana, begitu Yesus datang, mereka bergegas menyambut dia. Dalam terjemahan lain dikatakan mereka berlari. Ya, berlari kemudian untuk segera menyambut, memberikan salam kepada pribadi Yesus. Artinya saya mulai membayangkan kenapa mereka bisa bersikap seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk hormat kepada orang yang terhormat. Karena kalau kita lihat, ya, kata menyambut di sini kalau kita mungkin menyelidiki, jadi dalam bahasa aslinya itu dikatakan aspazomai, ya, di mana salah satu arti dari kata aspazomai ini adalah to pay respect to a distinguished person by visiting him. Jadi bagaimana orang itu memberikan hormat kepada orang yang terhormat, ya, dengan mengunjunginya. Jadi waktu kita melihat ada orang yang begitu terhormat, kita segera menyambut, kita segera mendatanginya, mengunjunginya. Ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang dilakukan pada saat itu. Ya. Nah, kalau kita lihat mungkin budaya mungkin hal ini sudah terjadi ya sejak di zaman dahulu. Ya, adat istiadat orang-orang Yahudi, di mana kalau mereka ketemu kemudian kan tidak hanya bersalaman aja, tapi kan suka memeluk, ya. Tidak hanya berkata-kata hal-hal yang mungkin menyapa dengan rasa hormat, dengan kata-kata yang sopan dan lain sebagainya, tapi juga kan memeluk. Kemudian kadang-kadang ada yang memberikan cipika-cipiki seperti itu, ya. Nah, adat seperti itu juga kan kalau kita lihat bukan hanya di Indonesia aja, di berbagai belahan dunia juga mungkin ketika para pemimpin dunia bertemu kan hal seperti itu juga suka dilakukan, ya. Tidak hanya bersalaman tapi juga berpelukan dan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana mereka itu menghormati satu pribadi yang lebih terhormat. Ya. Nah, mungkin kalau kita di dalam keseharian kita kan, kalau kita misalnya ketemu, misalnya kalau saya ketemu dengan Bapak Gembala kan saya nggak langsung bersalaman kemudian berpelukan seperti itu, tapi cuma hanya bersalaman aja. Ya, kemudian berkata-kata memberikan ucapan, misalnya apa kabar dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di dalam orang-orang terdekat seperti keluarga, misalnya istri habis pergi jauh, ya, kemudian udah kembali setelah mungkin berlibur, sayanya misalnya di sini. Nah, waktu ketemu kan setidaknya mungkin bersalaman, kemudian apakah memeluk, ya, sebagai satu bentuk kita menghormati. Ya, atau mungkin istri yang sebaliknya seperti itu. Atau mungkin ketika kita berjumpa dengan anak yang mungkin udah habis sekolah kemudian waktu kembali
kita dengan rasa kangen kita memeluk seperti itu. Nah itu adalah seperti budaya seperti itulah. Nah mungkin ketika kita ditanya kalau ya mungkin dilemparkan sebuah tantangan, berani nggak untuk bersikap tidak menghormati Tuhan? Saya rasa tidak akan pernah ada, ya mungkin tidak ada orang yang berani berkata, aku akan melakukannya untuk tidak menghormati Tuhan. Ya, mungkin mereka nggak berpikir, aku akan selalu belajar untuk menghormati Tuhan. Ya, tetapi kalau kita mungkin gali lebih jauh atau kita renungkan lebih jauh lagi, tidak sedikit hari-hari ini ya orang yang mungkin akan berkata, saya udah nggak peduli lagi sama Tuhan, saya udah males untuk beribadah sama Tuhan, ya. Atau mungkin tanpa disadari dia mungkin sudah mengucapkan kata-kata yang tidak patut, ya, tidak seharusnya dia ucapkan di hadapan Tuhan. Ya. Atau mungkin juga ketika ada orang-orang percaya yang mungkin mulai mengabaikan perkataan-perkataan Tuhan. Atau mungkin mengabaikan pesan-pesan yang Tuhan sudah berikan. Nah kalau kita renungkan, itu adalah salah satu bentuk bahwa sesungguhnya tanpa disadari, iya mungkin saya udah nggak menghormati Tuhan. Ya. Nah, di sini kita mau sama-sama belajar pagi hari ini. Hampir tidak ada, benar, ya mungkin hampir tidak ada orang yang berani berkata bahwa dia tidak menghormati Tuhan. Dia nggak selalu berkata, aku selalu menghormati Tuhan kok. Ya, ya. Rata-rata mungkin orang-orang percaya pun kalau ditanya mungkin akan berkata, aku menghormati Tuhan kok. Ya. Tapi kalau kita mau jujur, ya mungkin pertanyaan yang harus kita ajukan terlebih dahulu kepada diri kita sendiri, ya kepada diri kita sendiri. Apakah benar-benar Tuhan itu sudah dihormati apa belum? Ya. Nah kalau dihormati seperti apa? Mungkin cara yang paling mudah adalah ketika kita waktu datang di tempat ini menyembah. Kalau kita menyembah, kita benar-benar memfokuskan diri kita hanya kepada Tuhan tanpa melakukan apapun. Ya, kita lagi memuji, kita lagi menyembah, kita fokus sama Tuhan. Kemudian ya di situ kita bisa sambil bernyanyi, kita waktu diperintah untuk menyembah, kita berkata-kata, bermazmur buat Tuhan, memuji Tuhan dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk sikap kita lagi menghormati Tuhan. Tapi waktu kita lagi menyembah, kemudian ada yang mungkin orang pegang handphone, lihat-lihat nggak tahu apa yang dilihat. Ya. Apakah itu salah satu sikap hormat kepada Tuhan? Itu yang perlu kita pertanyakan. Dengan cara apa kita harus menghormati Tuhan? Atau mungkin seberapa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menghormati Tuhan? Ada banyak contoh di dalam Alkitab, ya, di mana ya mungkin ini menjadi salah kebiasaan dari manusia atau karakter manusia pada umumnya, ya, yang seringkali melupakan pribadi Tuhan, melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Contohnya bangsa Israel. Waktu mereka di Mesir aja melihat 10 tulah dinyatakan di depan mata mereka. Seharusnya kan mereka terkagum-kagum dan selalu mengingat perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib. Itu tuh harusnya kan terekam di dalam pikirannya, di dalam hatinya, tersimpan. Ya. Lalu setidaknya mereka mulai sadar bagaimana cara saya harus menghormati Tuhan. Supaya saya selalu punya rasa kagum akan pribadi Tuhan. Ya. Ini kan yang harus kita sama-sama belajar. Tapi kan kemudian ya mereka melupakan begitu aja. Kemudian waktu mereka berhasil keluar dari Mesir, Tuhan tuntun dengan hal-hal yang spektakuler. Ada tiang awan, tiang api. Waduh, kalau misalnya saat ini kita ngalami hal itu, apa yang mungkin tersimpan di dalam hati kita? Apakah hal itu akan senantiasa terekam di dalam kehidupan kita? Senantiasa kita terus kagum akan Tuhan, nggak pernah habis-habisnya. Atau mungkin sebatas, ya pada akhirnya biasa-biasa aja. Ya karena udah terbiasa. Ya. Atau waktu melihat bagaimana mujizat
Yang Tuhan lakukan waktu belah laut Teberau. Waktu bagaimana Tuhan tolong ketika dikejar, ada angin yang bertiup kemudian menutup ya pasukan dari Mesir ya untuk bisa mengejar. Dalam sekian waktu sampai orang-orang bangsa Mesir berhasil untuk menyeberang baru pada saat itu. Apa yang menghalangi pasukan dari Mesir ini, kemudian mereka bisa masuk mengejar. Bahkan ketika sudah ada di tengah-tengah laut Teberau, Tuhan tenggelamkan mereka. Itu kan hal-hal yang begitu dahsyat dan luar biasa yang gak akan pernah bisa dilakukan oleh manusia ya sampai detik ini. Atau mungkin juga penyertaan Tuhan sepanjang ada di padang gurun. Ya. Nah, ada bahkan contoh-contoh lainnya kita bisa lihat di dalam Alkitab. Ya. Waktu bangsa Israel menuntut minta raja, ya di hadapan Nabi Samuel, mereka datang nuntut, ya pokoknya pengen ada raja. Ya. Tapi apa yang sebetulnya dilakukan orang-orang Israel ini? Ya, sebetulnya kan mereka lagi tidak menghormati pribadi Tuhan. Kalau kita lihat mungkin sebentar ya di dalam 1 Samuel 8 ayat ke-7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Nah ini sudah menggambarkan satu tindakan bahwa apa yang mereka lakukan itu udah gak menghormati pribadi Tuhan. Ya. Waktu Saul diperintahkan ada aturan, ada ketetapan yang sudah jauh-jauh hari ditetapkan. Apa yang sudah Samuel sampaikan juga, ini pribadi Saul pun tidak menghormati apa yang sudah ditetapkan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh imam, seorang imam, ya lewat Nabi Samuel, dia langgar. Atau juga ketika mungkin kalau Bapak Ibu ya sangat hafal dengan kisah tentang Yunus. Waktu Yunus diperintahkan untuk pergi ke Niniwe, di mana Tuhan mau menyelamatkan bangsa ini. Dia sangat-sangat tahu, oh Tuhan itu begitu besar kasihnya. Bangsa ini pasti akan diselamatkan. Kira-kira Yunus tahu nggak? Pasti tahu. Tuhan pasti akan selamatkan. Tapi apa yang Yunus lakukan? Dia pergi berbelok. Ya, nggak pergi ke Niniwe tapi ke Tarsis. Nah itu adalah salah satu bentuk dia itu lagi sebetulnya nggak menghormati apa yang Tuhan sudah tetapkan. Padahal ini seorang nabi. Kalau udah ya pada saat itu dia tahu bagaimana cara menghormati Tuhan. Wow, Tuhanku dahsyat ya. Engkau begitu besar kasihnya akan bangsa ini. Bangsa ini bangsa yang ibaratnya udah melakukan kejahatan seperti ini loh. Ya, tapi engkau begitu mengasihi. Itu kan sebuah hal yang seharusnya ditunjukkan. Tapi pada waktu itu bagaimana sampai pada akhir kalau Bapak Ibu baca. Ini Yunus masih panas hatinya. Seolah-olah gak terima dengan apa yang Tuhan mau lakukan atas bangsa. Yang gak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Sikap hormat akan Tuhan. Ya, ini dalam bahasa aslinya aidos. Ya, tulisannya itunya aidos. Ya, tapi berasal dari kata aidos. Yang menggambarkan rasa hormat dalam kekaguman, dalam kesopanan dan sikap tunduk di hadapan kebesaran Tuhan. Ini kata hormat akan Tuhan ini kalau kita gali lebih dalam lagi. Jadi waktu mereka datang menyambut, itu adalah bagaimana mereka tuh melakukan sesuatu dengan memberikan hormat kepada pribadi Yesus. Ya. Ini yang harus kita belajar sama-sama. Ya. Hormat akan Tuhan. Jadi ada kata lainnya bagaimana kita harus melakukannya dengan sikap yang sangat-sangat baik. Sikap yang benar waktu berjumpa dengan satu pribadi. Apalagi kita sekarang tahu siapa sih pribadi Yesus itu. Ya. Nah, mungkin kalau kita katakan jadi berapa besar saya harus membayar ya rasa hormat itu. Saya mau katakan kita harus bayar untuk menghormati Allah dengan mempertaruhkan segenap hidup kita. Lalu seberapa banyak? Ya, seberapa banyak saya harus mempertaruhkan segenap hidup saya untuk Tuhan ini?
Saya mau katakan tanpa batas. Ya, tanpa batas. Kadang-kadang kan orang mungkin berpikir, segini juga udah cukup. Ini kan saya udah lagi menghormati Tuhan. Rasanya saya udah merasa udah melakukan ini 100% kok. Nah, kita pertanyakan lagi kepada diri kita sendiri, apakah benar-benar sudah full 100%? Ataukah mungkin baru 25%, 50%, 70%, ya, dan lain sebagainya. Cuma kita yang tahu, dan pribadi Tuhan sendiri yang tahu. Kita tahu firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-12. Ayat, kalau Bapak Ibu nanti bisa baca ya di rumah, ayat ke-28 sampai 34. Itu salah satunya di ayat yang ke-30-nya kan dikatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang harus dilakukan. Kalau kita benar-benar lagi mau belajar untuk menghormati. Dan dibutuhkan kerendahan hati. Ya. Minggu lalu kita belajar kepada satu tokoh yang namanya Nuh. Bagaimana seorang Nuh, ya, di dalam kesehariannya ada begitu banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tetapi apa yang Nuh lakukan, kalau saya membayangkan dan merenungkannya, setidaknya ada satu sikap yang Nuh juga lakukan. Gaya hidup yang harus menjadi teladan buat istri, anak-anaknya, dan juga mantu-mantunya. Dan apakah itu mudah? Tentunya gak mudah. Tapi karena Nuh menghidupi prinsip ini, yang dia lakukan salah satunya adalah bagaimana dia menghormati pribadi Tuhan. Waktu Tuhan berfirman kepada dia, kita lihat aja sebentar di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-18. Ini kan bagaimana Tuhan lagi berbicara sama Nuh ya. Ayat yang ke-18 ini dikatakan begini, tetapi dengan engkau, aku, maksudnya Tuhan, akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kan perkataan ini ditangkap oleh seorang Nuh. Ya. Kemudian dihidupi. Bagaimana ketika dia bisa menjalankan kehidupan hari lepas hari di dalam lingkungan orang-orang yang jahat seperti itu. Ini gak mudah. Bagaimana pada akhirnya dia bisa membawa istri, anak-anak, dan juga istri dari anak-anaknya ini masuk ke dalam bahtera. Itu adalah sebuah perjalanan yang harus dia ajarkan kepada istri, kepada anak-anak, dan juga kepada mungkin mantu-mantunya ini. Yang terus-menerus setiap hari mungkin diperhadapkan. Sampai akhirnya bagaimana mereka bisa bersepakat. Ya. Memang tidak dijelaskan di sini kesepakatan mereka seperti apa. Tetapi kalau mungkin Bapak Ibu lihat hasil dari kejadian di pasal yang ke-7 berikutnya. Itu kan adalah hasilnya. Bagaimana seorang Nuh berhasil untuk membawa istri, anak-anaknya, dan juga istri dari anak-anaknya. Kalau Nuh gak melakukan hal itu di dalam kehidupannya hari lepas hari, tidak terlalu menghormati pribadi Tuhan, tidak berpegang kepada janji Tuhan, tidak percaya akan janji Tuhan, tidak mengajarkan nilai-nilai kebenaran, tidak mengajarkan bagaimana cara untuk menghormati Tuhan kepada anggota keluarganya, ada kemungkinan gagal. Ada kemungkinan gagal. Mungkin ada satu anaknya yang selalu berontak, mungkin meninggalkan orang tuanya, dan hal lainnya yang kita nggak tahu. Tetapi saya meyakini bahwa kenapa seorang pada akhirnya dia berhasil, itu kan di Kejadian 7 ayat 13-14, yang kita kemarin juga belajar di minggu lalu. Itu pasti adalah karena salah satunya adalah bagaimana seorang itu memberikan satu teladan buat keluarganya. Gimana lo cara menghormati pribadi Tuhan ini? Lewat perkataannya, di mana Tuhan kan nggak selalu berkata-kata, berfirman, datang kemudian berkata sesuatu. Enggak, tapi hanya lewat pribadi Nuh. Dan Nuh menghidupi hal itu. Nuh menjalankannya hari lepas hari. Seorang Yusuf pun
tidak mudah untuk menjalani satu proses, tapi pada akhirnya bagaimana dia begitu kagum akan perbuatan Tuhan dan dia baru menyadari. Di saat mungkin kakak-kakaknya yang sudah melakukan kejahatan kepada Yusuf, mereka berpikir, waduh, jangan-jangan Yusuf akan balas dendam nih. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Bentuk bagaimana dia begitu menghormati pribadi Tuhan adalah ketika dia berkata, ya, di ayat yang ke-19-nya. Kejadian 50 ayat yang ke-19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Itu sebuah bentuk bagaimana rasa hormat pribadi Yusuf akan keberadaan Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bagaimana di situ sebenarnya Yusuf lagi terkagum-kagum akan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia sangat mensyukuri hal itu. Ya. Itu salah satu bentuk menghormati. Nah, lalu kalau kita berpikir, lalu gimana cara untuk kita bisa memiliki sebuah kerendahan hati untuk menghormati Tuhan senantiasa? Ya, punya cara pandang yang benar waktu kita terkagum akan Tuhan. Ya, sebenarnya hal yang sudah sering Bapak Gembala ingatkan dan sampaikan kepada kita semua. Gak ada cara lain. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Sama seperti seorang Nuh, kenapa dia bisa mempertahankan imannya, kenapa dia bisa melakukan prinsip-prinsip mungkin kerajaan Allah dalam kehidupan pribadinya. Karena Nuh bergaul dengan Allah, itu kuncinya. Kenapa Nuh bergaul dengan Allah? Ya, pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya pengenalan akan Tuhan itu semakin hari semakin bertambah. Semakin mengenal Tuhan. Ini kan salah satu poin yang kemarin Pak Ishak juga sudah ingatkan. Ya, salah satu kategori kekaguman, yaitu apa? Kagum karena memang mengenal pribadi Tuhan yang dahsyat. Jadi kalau kita bergaul ya setiap hari dengan Tuhan, semakin hari kita akan semakin menyadari, betapa aku tuh harus menghormati pribadi Tuhan tuh seperti ini loh. Dan aku bisa melihat kekaguman-kekaguman yang aku munculkan dari hati yang tulus. Bukan melakukannya ya sekali-kali aja. Kalau Tuhan sudah melakukan yang A, aku melihat mujizat, melihat sesuatu yang ajaib, baru aku datang sama Tuhan. Enggak yang seperti itu. Tapi dari hari lepas hari, ya, itu terus dilakukan. Makanya dikatakan walk with God. Berjalan terus menerus bersama dengan Tuhan. Ya. Apalagi, sebenarnya banyak. Ya. Hidup yang berpegang pada standar kebenarannya Tuhan. Dan melakukannya dengan ketaatan, kesetiaan. Itu jelas sudah harus. Mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Itu juga salah satu syarat. Bagaimana kita bisa kagum akan pribadi Tuhan. Apalagi ketika kita mungkin belajar hari lepas hari mengejar yang namanya kekudusan di dalam kehidupan. Itu juga kunci. Bahkan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Jadi ini aja yang bisa saya bagikan di pagi hari ini. Ya, buat Bapak Ibu. Karena hal yang sepertinya kedengarannya mudah. Ya hormati dong Tuhan. Ya. Tapi pada saat kita mempraktekkannya, terkadang gak mudah. Karenanya mari kita sama-sama belajar. Ya. Waktu mungkin kita datang beribadah hari Minggu. Ketika mungkin pemimpin pujian mungkin mengajak jemaat, mari kita menyembah. Nah, disitulah bagaimana kita lagi mau belajar. Gimana ya sikap aku waktu menghormati Tuhan dengan menyembah. Kita bisa lakukan. Kita bisa praktekkan itu. Jangan pedulikan yang ada di samping kanan, di samping kiri. Tapi kita harus menjadi api. Ya, Pak Ishak sudah sampaikan, kita harus jadi apinya. Mengobarkan kepada mungkin ke kanan, ke kiri kita. Mungkin kita berbahasa roh ketika kita menaikkan syukur.
ya keluarkan suara itu. Itu salah satu bentuk bagaimana kita lagi menghormati Tuhan. Ya. Jangan jaim, ibaratnya gitu. Ya. Tapi kalau waktu datang sama Tuhan mungkin dengan segala beban, aduh rasanya terus kepikir. Nah itu kan kita lagi gak mempersiapkan hati waktu kita datang sama Tuhan, bagaimana kita mau menghormati pribadi Tuhan. Tapi kalau kita belajar dari hal yang kecil, ya, datang sama Tuhan, menyembah dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi, wah itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Karena biarlah ini yang bisa membekali Bapak Ibu, menambah ya sesuatu yang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati.